sesi yang ketiga tentang bagaimana kita bisa menciptakan perusahaan yang lebih hebat selain dari sumber daya manusianya yang kita kelola dengan baik, kemudian memberikan tugas-tugas atau visi dan misi yang jelas, yang benar. Nah, yang ketiga ini lebih menarik lagi. Masih dari buku yang sama, Right Process Will Bring Great Result, karya Cahyadi Lukiman. Yang ketiga ini tentang proses yang benar itu akan memberikan hasil yang benar juga. Itu yang dinyatakan oleh tim dari Toyota. Yang dimaksud proses yang benar itu seperti apa sih? Itu pasti yang menjadi pertanyaan kita semua. Karena selama ini kita mungkin merasa proses kita itu sebenarnya sudah benar. Tapi kadang belum bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Kalau dalam buku ini digambarkan seperti ini. Tentang do things right, dari mana kita bisa memulainya? Itu pertanyaan cukup bagus sekali. Jadi pertama kita bisa membuat aturan mainnya terlebih dahulu. Jadi aturan main seperti yang ada dalam organisasi kita itu harus jelas, dan salah satu fungsinya yaitu untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh karyawan di perusahaan. Aturan main itu meliputi peraturan perusahaan, kemudian SOP. Jadi dalam sebuah perusahaan harus ada yang namanya peraturan. Peraturan mulai mengenai gaji, kemudian mengenai jam masuk kerja, mengenai seragam, kemudian mengenai hari libur, hak cuti, kemudian biaya kesehatan, dan cover yang lain-lain itu harus dijelaskan dengan detail. Jadi tiap perusahaan harus punya ya namanya peraturan perusahaan. Kemudian SOP. Posisi apapun itu harus adanya SOP, standar operating procedure. Jadi misalkan dia hanya posisi seorang cleaning service sekalipun, dia harus punya SOP. Jadi ketika membersihkan sebuah lantai, urut-urutannya harus seperti apa, itu sudah harus ada SOP-nya. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, kita tahu dan kita bisa menjelaskan karena dia tidak melakukan SOP. Kalau SOP-nya nggak ada, kita pasti akan menemukan kesulitan ketika seorang karyawan kita ini tidak bisa menjalankan pekerjaannya dengan benar. Jadi kita bikin aturan yang benar dulu seperti apa, itu sebagai tolak ukur di mana dia harus melakukan seperti itu, atau ketika dia harus tidak sama seperti itu dikatakan salah. Yang kedua, kita juga harus membuat yang namanya sistem penghargaan atau reward system, yang tentunya sistem penghargaan ini meliputi standar gaji, sistem insentif, dan sistem bonus berdasarkan KPI. KPI ini penting sekali, Key Performance Indicator. Orang bekerja ini harus punya ukuran. Dia dikatakan sukses ketika dia bisa menjual 10 unit kendaraan misalkan. Dia dikatakan kurang sukses ketika dia penjualannya di bawah atau tidak mencapai 30%. Itu namanya KPI. KPI tidak hanya angka, tapi juga bisa berdasarkan kedisiplinan. Ada yang bersih. Berdasarkan kedisiplinan, seperti begini loh. Kalau misalnya terlambat 5 kali, lebih dari 5 kali, dikatakan dia tidak disiplin. Itu juga bisa dimasukkan. Selamat pagi. Selalu kita mulai dengan pagi yang cerah. Biasanya kalau pagi hari paling enak kita pesan kopi. Halo, Mas, aku mau pesan kopi. Yes, kopi tubruk di office ya. Mas, ojo kental-kental ya. Sing rada encer gak apa-apa. Thank you.
Biar semangat pagi ini, mari kita ngopi. Masih dengan cerita yang sama. Kita sekarang sudah masuk ke bab yang ketiga. Tapi rasanya perlu minum kopi dulu untuk bisa menceritakan detail tentang bab ketiga yang satu ini. Bocorannya ya, bab yang ketiga ini membahas tentang do things right, dimana kita harus melakukan proses yang benar supaya kita mendapatkan hasil yang benar. Nah, proses yang benar itu seperti apa? Sabar dulu.